Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nisa Zari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, yaitu tentang video presentasi pengembangan organisasi yang mengenai strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu analisis rancang bangun pekerjaan. Nah, dalam analisis pekerjaan adalah usaha yang sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Berarti dalam suatu organisasi itu diperlukan keberadaan sekelompok analisis pekerjaan yang bertugas menganalisis terhadap semua pekerjaan yang ada. Setidaknya menurut teori manajemen sumber daya manusia, ada 10 kegiatan pengelolaan SDM yang penyelenggaraannya dengan baik yang didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan dan diolah. Nah, kita lihat aja ya, bagaimana tujuan utama dari dasar bangun pekerjaan ialah menghubungkan antara sumber daya manusia yang ada dengan organisasi yang akhirnya mendukung tercapainya produktivitas dan kepuasan yang tinggi. Sedangkan gagalnya suatu rancang bangun pekerjaan berakibat pada perilaku negatif, yang diantaranya sering ditemui pekerjaan tak selesai, tingkat mangkir yang tinggi, keluhan sabotase, dan terlambatnya proses produksi. Kemudian dalam menyusun rancang bangun pekerjaan yang baik, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, rancang bangun harus mencerminkan tuntutan organisasional dan perilaku pekerjaan yang dirancang. Kemudian yang kedua, membuka ruang bagi para pelakunya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tolok ukur kepuasan masing-masing. Dan yang ketiga itu, tingkat produktivitas dan kepuasan yang diterima pelaku dapat diukur dengan tercapainya produktivitas dan kepuasan dalam skala organisasional. Kemudian, kita akan melihat yaitu tentang unsur-unsur rancang bangun pekerjaan yang terdiri dari unsur organisasional yang merupakan dalam membuat rancang bangun pekerjaan yang dipentingkan ialah bagaimana membuat suatu kerja organisasional menjadi efisien. Tentu saja di sini membutuhkan struktur kerja yang di tempat jembatani situasi yang berada di luar unsur organisasional tapi mempunyai pengaruh penting dalam terlaksananya suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu ialah keperilakuan. Nah, keberadaan unsur keperilakuan ini berkaitan dengan mempertimbangkan masing-masing individu yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Tolak ukurnya ialah mutu kehidupan berkarya dari pekerja. Tentu saja mutu kehidupan berkarya yang kita lanjut aja yaitu tentang gugus kendali mutu. Nah, gugus kendali mutu ini didefinisikan yaitu kelompok karyawan yang terdiri dari 3 sampai 10 orang dari pekerjaan sejenis yang secara sukarela mengadakan pertemuan dengan teratur untuk menemukan, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam bidang tugasnya. Nah, tujuannya sendiri yaitu ada 8. Yang pertama itu menggali dan mengembangkan kemampuan pekerja atau individu. Dan yang kedua itu yaitu menciptakan suasana kerja yang secara kekeluargaan yang harmonis. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu kerja dari hasil kerja. Dan yang keempat itu ialah meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh karyawan untuk maju dan berkembang. Dan yang kelima itu ialah memberi kesempatan kepada karyawan untuk maju dan berkembang. Dan yang keenam yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antara pimpinan dan pekerja. Dan yang ketujuh itu ialah meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Dan yang ke-8 itu ialah menampung dan menyalurkan saran-saran positif dari karyawan yang lain. Kemudian kita lihat manfaat dari gugus kendali mutu ini. Yang pertama bagi karyawan yang terdiri dari 5 manfaat.
yaitu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pribadi, kesempatan untuk menemukan dan memecahkan masalah yang belum mendapatkan perhatian orang lain, latihan menganalisis masalah dengan mempergunakan metode-metode statistik yang praktis, lebih memahami teknik-teknik pengendalian kualitas, dan yang kelima itu yang mendorong peningkatan kreativitas. Nah, manfaat bagi organisasi perusahaan sendiri yaitu sarana untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil kerja pelayanan dan jasa menjadi lebih baik, kemudian membangkitkan semangat dan mengembangkan rasa memiliki, bertanggung jawab, dan selalu mawas diri dari seluruh karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan serta memperbaiki mutu. Kemudian, cara untuk membentuk gugus kendali mutu ini terdapat 4 cara. Yang pertama itu gugus dibentuk secara spontanitas dan sukarela oleh karyawan dalam unit kerja yang sama. Dan yang kedua yaitu setiap gugus beranggotakan antara 3-10 orang dan memberi nama gugus. Kemudian yang ketiga itu gugus harus memilih ketua dan sekretaris secara musyawarah dengan berdasarkan pada kemampuan. Dan yang terakhir itu yaitu gugus yang telah terbentuk harus dilaporkan kepada organizing komite untuk mendapat bimbingan. Dan kita lihat slide berikutnya yaitu tugas dan fungsi koordinator gugus dan anggotanya. Nah, tugas koordinator yang pertama itu memimpin, menggerakkan, dan mendorong gugus agar ikut berpartisipasi aktif. Menerapkan konsep pengendalian mutu terpadu dalam gugus, membina dan membimbing anggota agar kemampuan dan keterampilannya meningkat, kemudian menanamkan pengertian dan kesadaran akan manfaat kegiatan gugus dan membahas problem yang direncanakan. Yang kelima itu merumuskan hasil-hasil yang dicapai oleh gugus. Dan yang keenam, melaksanakan program kerja. Dan yang ketujuh itu mendorong anggotanya agar berani mengemukakan pendapat. Nah, kita lihat tugas dan fungsi anggota gugus. Yang pertama itu mengikuti pertemuan dengan disiplin, mengemukakan pendapat dan pemikirannya. Kemudian mengikuti kegiatan gugus secara aktif dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, secara bergantian tiap anggota menjadi juru bicara gugus sebagai bagian dan penguasaan teknik pengendahan mutu. Baiklah, segitu saja dulu presentasi saya mengenai pertemuan 14 ini. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.